Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suratno Hadi Saputra SPD, Guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Bumi Jawa, Kabupaten Tegal. Hari ini saya akan mempraktikkan pembelajaran dalam rangka uji kinerja PPG dalam jabatan tahun 2022 kategori 1 gelombang 2. Berikut videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat anak-anak kelas 7A. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Iya, alhamdulillah baik. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Dan tetap semangat hari ini. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa secara bersama-sama supaya berdoa ini mengantarkan kita untuk dalam pembelajaran kita lebih lancar. Silakan ketua kelas bisa dipimpin. Semoga dengan doa yang telah dipanjatkan oleh kalian, kita semua hari ini selalu sehat, diberikan keberkahan ya. Amin. Dan juga dalam pembelajaran hari ini kita diberikan kelancaran ya, dan kamu menjadi manusia-manusia atau siswa-siswa yang bisa dibanggakan seperti itu. Baik, untuk hari ini sepertinya ada yang bangku yang tidak ada siswanya itu, peserta didiknya. Kira-kira kemana? Pak Hadi cek kehadiran dulu ya. Baik, kelas 7A hari ini siapa yang tidak masuk? Salah satu, coba ada yang dekat dengan, ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Jihan Aulia, kemana? Sakit. Baik, ada lagi selain Jihan Aulia? Tidak ada ya? Baik, semoga dengan tidak masuknya hari ini Jihan Aulia diberikan kesehatan nantinya supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya. Nah, pada pagi hari ini Pak Hadi akan menyampaikan pembelajaran ya terkait dengan teks berita. Ya, seperti itu. Nah, Pak Hadi ingin menyampaikan dulu. Kalian sudah pernah menyaksikan tentang sesuatu yang lagi dibicarakan ya? Misalnya di televisi, misalnya di koran, kemudian apa lagi? Di internet. Nah, itu dibicarakan. Sedang dibicarakan apa yang dibicarakan hari ini, ya? Itu merupakan informasi, ya. Yang dibicarakan biasanya informasi. Nah, biasanya itu apa yang dibicarakan? Sesuatu yang bagaimana? Yang viral, betul, ya. Yang sedang viral seperti itu ya. Jadi hari ini hubungannya adalah saya akan menjelaskan tentang berita seperti itu ya. Jadi semua yang viral-viral itu diberitakan ya, diberitakan dalam media televisi, internet, koran, apalagi media sosial seperti itu. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini kalian nanti akan memahami teks berita. Ya, teks berita. Ya, seperti itu. Apa tujuan pembelajarannya? Mengidentifikasi unsur-unsur pembangun berita atau pembentuk berita. Sebuah berita itu pasti ada unsur-unsur pembangunnya, seperti itu ya. Nah, setelah tujuan pembelajaran, nanti tahap-tahapan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini. Yang pertama, nanti Pak Hadi akan menayangkan sebuah video, tentunya berisi teks berita atau berita ya, berita yang sedang viral seperti itu. Kemudian setelah itu kalian akan bertanya jawab sambil dalam kelompok ya. Nanti membuat kelompok, di dalamnya berdiskusi, saling berkomentar, kemudian setelah itu kalian akan maju presentasi
dan saling berkomentar di antara kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Seperti itu ya. Setelah itu seperti biasa evaluasi dari pembelajaran hari ini. Begitu ya kira-kira ya? Jelas ya? Ya, baik. Langsung saja. Nah, Pak Adi membawa sesuatu. Nah, ya. Ini apa namanya? Lato. Iya, lato-lato. Cara mainkannya bagaimana, Pak? Coba Pak Hadi. Nah, ini. Ya. Ini apa namanya? Lato-lato. Ini adalah benda yang sekarang sedang viral. Makanya diberitakan, dilaporkan, diberitakan, dibicarakan di media sosial, di televisi, di mana saja. Nah, untuk itu Pak Hadi akan menayangkan sesuatu yang berhubungan dengan ini. Ya, kita simak ya. Nanti kalian menyimaknya sebagai stimulus dari materi hari ini. Begitu ya? Besok puluhan siswa di Bogor, Jawa Barat terjaring razia di sekolah lantaran kedapatan membawa mainan lato-lato. Jumlah sekolah mengeluarkan larangan permainan lato-lato karena dinilai berbahaya bagi anak. Besok puluhan siswa di Bogor, Jawa Barat terjaring razia di sekolah lantaran kedapatan membawa mainan lato-lato. Sejumlah sekolah mengeluarkan larangan permainan lato-lato karena dinilai berbahaya bagi anak. Sejumlah siswa ini terpaksa menyerahkan mainan lato-lato yang dimiliki ke seorang guru usai kedapatan membawa lato-lato ke sekolah. Seiring dengan banyaknya anak-anak yang menjadi korban lato-lato hingga terluka parah, Dinas Pendidikan Kota Bogor mengeluarkan edaran larangan permainan lato-lato. SMP Negeri 2 Rumpin Bogor pun menggelar razia permainan lato-lato di sekolah. Dalam razia ini puluhan siswa terjaring karena kedapatan membawa lato-lato di dalam tas mereka. Kegiatan tadi adalah razia lato-lato. Kita menindaklanjuti surat dari pemerintah kaitannya dengan pelarangan lato-lato, mainan lato-lato. Jadi kita teruskan kebijakan itu. Efeknya sangat bahaya, bisa kena tangan, bisa kena kepala atau kena mata. Sama Pak gurunya ya? Iya. Kalau lagi mainin itu sering kena nggak? Sering sih. Kena apanya tuh? Ininya tangannya. Sakit gitu? Ya. Puluhan lato-lato disita oleh guru dan kepala sekolah. Sudah menyimak? Pihak sekolah berdalih nanti Bagaimana? lato-lato yang disita akan Menarik? dikembalikan ke pihak Iya, orang tua menarik. siswa. Karena berhubungan Dari dengan Bogor, Jawa Barat, Bilda benda yang Hidayat, satu ini, iNews ya. melaporkan. Benda yang satu ini sedang viral ya di mana-mana ya, begitu ya. Nah, dari berita yang tadi disimak ya, dengan judul apa? Siapa yang tahu? Jom. Judul beritanya? Ya. Iya, razia lato-lato. Nah, dari situ ada unsur pembangunnya, ya tidak? Ya, kita mulai dari apa? Unsur apa? Siapa? Di mana? Mengapa? Kapan? Dan bagaimana? Itulah nanti bisa membentuk sebuah berita. Begitu ya? Nah, setelah ini kalian akan mendiskusikannya. Ya, mendiskusikan sebuah teks berita yang berbeda, ya, yang berbeda, yang kemudian nanti kalian akan membacanya terlebih dahulu. Baiklah, berarti kalian silakan mulai membentuk kelompok secara mandiri. Silakan. Baik. Sudah ya?
Ya, kelompok sudah terbentuk seperti biasa, ya, seperti biasa. Kalian biasanya kelompoknya namanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, begitu ya? Ya, hari ini akan berbeda lagi, ya. Di kurikulum Merdeka, kalian mengenal profil pelajar Pancasila. Nah, kelompok pada hari ini namanya sesuai dengan unsur dari profil pelajar Pancasila, seperti itu, ya. Nanti saya akan menayangkan terlebih dahulu apa sih profil pelajar Pancasila, ya, seperti itu. Baik. Ini. Ya. Profil pelajar Pancasila, ya. Ada mandiri, benar kritis, kreatif, bergotong royong, kebinekaan global, beriman dan bertakwa. Ya, ini ada beriman dan bertakwa. Kemudian ada setelah itu bernalar kritis yang jelas. Ya, kemudian apa? Terus? Ya, ini adalah unsur-unsur nanti yang akan kalian pilih, begitu. Ya, jadi nanti saya bagikan gambar-gambarnya. Kemudian seperti biasa, nanti yang ditunjuk ke depan untuk memperoleh nama kelompoknya. Nanti sebutkan nama kelompoknya berdasarkan yang sudah dibagi. Begitu ya? Begitu? Ya, baik. Seperti biasa, saya akan memberikan pertanyaan bagi yang bisa menjawab nanti untuk memilihkan kelompok yang lain. Siapa Presiden kedua Republik Indonesia? Iya, betul. Depan. Tepuk tangan dulu. Hati-hati. Hati-hati. Ya. Baik, silakan Rafael bisa memilih yang mana? Kreatif. Yang keras kreatif. Kreatif. Di Pampang seperti ini? Ya, kelompoknya Rafael namanya kelompok kreatif. Betul, silakan. Nah, silakan Farel menunjuk mohon maaf. Rafael menunjuk ketua masing-masing untuk menerima nama kelompok. Fatih, silakan maju. Kira-kira mau yang mana? Bernalar kritis. Tepuk tangan dulu. Ya, ini. Kemudian siapa lagi? Rafael? Sandi ke depan, milih namanya apa? Mandiri, silakan. Ya, oke. Nah, jadi nanti setiap nama kelompok harus diucapkan sesuai dengan unsur profil pelajar Pancasila. Begitu ya? Nah, agar kalian semakin yakin bahwa profil pelajar Pancasila itu harus selalu tertanam pada diri kita, ya. Kita tepuk tangan dalam profil pelajar Pancasila. Sudah bisa ya? Silakan. 1, 2, 3. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Esa dan beralam mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Bagus, tepuk tangan. Ya, setidaknya. Baik. Ya, nanti kalian akan membaca secara kelompok teks berita, ya. Kemudian setelah itu secara berkelompok mengidentifikasinya. Begitu ya? Setelah mengidentifikasi, kalian maju presentasi, saling berkomentar. Ini betul-betul harus dikomentari. Begitu ya? Ya, saya bagi LKPD-nya. Baik, sebelumnya coba salah satu di antara kalian ada yang akan membacakan teks berita. Silakan, tunjuk tangan. Ya, silakan, Nuri. Tepuk tangan dulu.
sejak Minggu 24 Januari 2021. Hal tersebut menyebabkan sejumlah wilayah di Kota Bekasi terendam banjir. Menurut Ibu Nanda Rahmawati, Camat Pondok banjir sudah merendam pemukiman warga di 6 kecamatan. Nanda menuturkan kecamatan yang terendam yaitu Bekasi Barat, Bekasi Selatan, Jatiasi, Medan Satria, Pondok Gede, dan Rawabuntu. Ia pun menambahkan ketinggian air di 6 Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan. Barakat. Ya, itu adalah salah satu perwakilan untuk membacakan sebuah teks berita, begitu ya. Nah, sebelum nanti kalian mengerjakan, coba kira-kira ada yang bertanya tidak tentang materi hari ini? Silakan sebutkan nama, kelompok, dan berdiri. Dalam berita. Ya, bagus, tepuk tangan. Ya, Aurelia kebingungan bagaimana dalam menemukan, mengidentifikasi unsur bagaimana ya. Pertanyaannya bagaimana dengan bagaimana, tidak masalah ya. Memang ada unsur bagaimana dalam sebuah teks berita. Baik, Pak Hadi akan menjelaskan dulu terkait ya, begini. Ini adalah teks berita, ya. Pengertian, berita adalah informasi yang menyampaikan peristiwa, ya, yang sedang terjadi atau terkini, seperti yang tadi saya sampaikan lato-lato begitu ya. Kemudian secara faktual diinformasikan secara tertulis, bisa juga dilaporkan seperti itu. Itu adalah berita. Nah, ini adalah unsur-unsurnya. Ada apa saja? Betul, boleh disingkat adik Simba ya, untuk mempermudah dalam mengidentifikasi begitu ya. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana, itu adalah unsur pembentuk sebuah berita. Begitu. Nah, adapun strukturnya ya, ada judul, kepala berita, kemudian iya, ini kita lihat di sini ya. Kemudian ini teks berita yang kalian tadi salah satu dibaca. Banjir di 6 kecamatan Kota Bekasi. Seperti sekarang sedang musim hujan ya, betul ya? Iya, ini adalah beritanya faktual sedang terjadi. Baik, kalian juga bisa dalam mencari sebuah berita itu ada di surat kabar begini ya. Ini salah satu contohnya. Ya, ini adalah bisa digunakan untuk mencari berita ya, karena salah satu isi dari surat kabar ya berita ya sedang terjadi begitu ya. Nah, ini semua ada dalam surat kabar. Bisa juga di media sosial seperti itu. Nah, silakan kalian bisa langsung mengerjakan diskusinya. Identifikasi langsung. Silakan tentukan unsur apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana ya. Nanti yang keras ya, setiap maju ya. Sudah dikerjakan ya? Ya. Kenapa?
terakhir. Ya. Ya, betul. Sudah? Iya, yang kemarin. Ya. Nanti apa? Enggak usah. Ini enggak usah. Nanti yang maju yang suaranya keras ya. Terus nanti coba perkenalkan dirinya satu-satu. Yang keras ya. Ngomongnya yang keras. Nanti maju semua, tapi nanti yang maju yang ngomongnya suaranya yang keras ya. Nanti yang berkomentar kamu yang jelas, yang keras ya. Nanti komentarnya setelah dua kelompok. Terserah. Ya, air Aurel nggak apa-apa. Nadine nggak apa. Ya. Ya komentarnya siapa? Yang Nanti nanti saya tunjuk nanti. Maksudnya kamu tetap komentar. Kamu nggak maju pertama. Ya. Jangan lupa disebutkan grupnya ya, nama kelompoknya. Persepsinya kayak mana? Silakan kelompok yang lain terlebih dahulu. Ya, silakan. Beri tepuk tangannya. Awas, hati-hati. Hati-hati. Ya. Perkenalkan diri, sebutkan nama masing-masing, kemudian hasil identifikasinya dibacakan. Dengarkan yang lain. Silakan. Ya, yang keras. Yang keras, maju. Nanti berdasarkan yang tadi, misalnya tidak jelas dan sebagainya, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Apakah ada yang perlu disampaikan kembali? Tidak ada. Baik. Silakan kembali ke kelompoknya. Nah, sebelum ada kelompok yang maju lagi, silakan bisa menanggapi dulu dari kelompok yang lain. Ya, silakan sebutkan nama dan nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok bernalar kritis tadi menyampaikan, mengomentari unsur-unsurnya sudah jelas. Hanya dalam menyampaikan harus lebih jelas lagi. Begitu ya pengucapannya seperti itu. Baik. Silakan kelompok selanjutnya boleh ke depan. Silakan. Ya, boleh. Yang mana dulu? Ini atau ini? Ya, nggak apa-apa. Silakan. Tepuk tangan. Hati-hati, hati-hati. Ya. Sebutkan nama kelompoknya. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kreatif, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Iya, bagus. Perkenalkan, nama saya Ida Rosimah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan? Silakan. Tepuk tangan. Kelompok terakhir. Langsung. Jangan malu-malu ya. Dari kelompok mandiri ya. Silakan. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung.
Ya, baik, ada yang mau disampaikan? Cukup, silakan. Ditutup dulu. Waalaikumsalam. Silakan, tepuk tangan. Dari 4 kelompok ini ada yang mau dikomentari, silakan. Ya, Hendy, boleh berkomentar. Sebutkan nama kelompok dan komentarnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu untuk kita semua hari ini. Ya, bagus. Dari apa yang sudah didiskusikan ya, kita sudah mengidentifikasi unsur pembangun teks berita ya. Dari mulai diksi Mbak, apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Itu adalah unsur-unsur pembangun berita. Begitu ya. Nah, selanjutnya kalian akan mengerjakan soal ya, mengerjakan soal penilaian, evaluasi. Begitu ya, terkait pembelajaran hari ini. Silakan langsung dikerjakan, tulis nama kelas. Baik, saya beri waktu 10 menit. Saya kira cukup ya. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Untuk mengerjakan waktunya 2 menit lagi. Harus sudah selesai. Sudah? Silakan dikumpulkan. Ya. Silakan dikumpulkan. Bedanya ya. Ya, baik. Berdasarkan yang tadi sudah saya amati, hasilnya sudah alhamdulillah lebih bagus ya. Untuk yang belum bagus ditingkatkan kembali ya untuk evaluasi berikutnya ya. Nah, berarti kalian sudah melaksanakan pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya Pak Adi akan menyimpulkan kita secara bersama-sama pembelajaran hari ini ya. Oke, baik. Pembelajaran pada pagi hari ini kalian sudah mempelajari tentang apa? Pengertian tentang apa? Teks berita. Berita itu apa? Salah satu yang ingat? Pengertian berita?
Berita adalah informasi kejadian yang berupa. Iya betul itu. Kemudian ada strukturnya. Ada berapa? 4. Coba. Betul. Nah, yang kita sedang identifikasi tadi, kita diskusikan tadi unsur pembangun ya. Ada singkatannya apa? Terdiri dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Betul, tepuk tangan. Nah, terus berdasarkan simpulan tadi kita lebih tahu atau lebih paham tentang teks berita ini. Nah, kemudian pastinya dalam pembelajaran pasti ada yang sudah didapat, ada yang belum didapat, dan mungkin ini masih kesulitan kalian. Nah, kita refleksikan bersama ya, refleksikan hasil pembelajaran hari ini. Silakan salah satu bisa menyampaikan refleksinya. Ya, silakan sebutkan nama dan kelompok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Rafael atas refleksinya, betul sekali ya. Kita hari ini sudah mengidentifikasi, tetapi mungkin kalian akan kesulitan dalam menyusun sebuah berita berdasarkan dari unsur-unsur pembangun berita. Bisa dilaksanakan nanti di pembelajaran berikutnya. Karena di pembelajaran berikutnya kita akan mempelajari tentang unsur kebahasaan teks berita. Begitu ya. Nah, baik, kita akhiri pembelajaran hari ini. Silakan kalian bisa bersiap-siap. Sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, marilah kita tutup dengan bersama-sama dengan berdoa agar pembelajaran berikutnya atau ke depan kalian dapat menjadi anak yang bisa mengikuti pelajaran dengan baik, generasi yang bisa dibanggakan baik untuk orang tua, keluarga, bangsa dan negara. Begitu ya. Baik, kita tutup dengan doa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap sehat, semangat terus ya. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.